Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nabila dengan NIM 0310212039 dari kelas Tadris Biologi 2. Saya akan menampilkan video mengenai virus yang mana merupakan tugas proyek individu dari mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Miftahul Khairani MPD. Baik, simak videonya ya. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai sejarah virus. Ada 4 para ahli. Yang pertama yaitu Adolf Meyer yang berasal dari Jerman pada tahun 1883 yang mana ia menemukan tanaman tembakau yang memiliki bintik-bintik kuning pada daunnya yang dinamakan sebagai penyakit mozaik. Kemudian yang kedua ada Dmitri Ivanovsky yang berasal dari Rusia pada tahun 1892 yang mana dia menemukan saringan atau filter untuk menyaring bakteri. Kemudian yang ketiga ada B. Jering yang berasal dari Belanda pada tahun 1897 yang mana dia menemukan fakta bahwa mikroorganisme yang menyerang tembakau tersebut dapat melakukan reproduksi dan tidak dapat dibiarkan pada medium untuk bakteri. Kemudian yang terakhir ada Wendell M. Stanley yang mana dia berasal dari Amerika. Pada tahun 1935 dia berhasil mengkristalkan makhluk hidup yang menyerang tanaman tembakau. Oke, masuk pada pembahasan berikutnya mengenai ciri-ciri virus. Di sini ada 6 ciri-ciri ya. Yang pertama yaitu ukuran virus berkisar antara 25 sampai 300 mmikron. Kemudian yang kedua, bentuk tubuh virus sangat bervariasi. Yang ketiga, tubuh virus bukan merupakan sel atau aseluler, tidak memiliki inti sel, sitoplasma dan membran sel, tetapi hanya memiliki kapsid sebagai pelindung luar. Yang keempat, makhluk peralihan antara benda hidup dan benda mati. Benda hidup karena dapat bereproduksi dan benda mati karena dapat dikristalkan. Yang kelima, virus hidup sebagai parasit obligat atau parasit sejati. Kemudian yang terakhir, cara berkembang biak virus hanya dapat berkembang biak pada sel-sel hidup dan untuk reproduksinya virus hanya memerlukan asam nukleat. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk virus. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar berikut, setiap virus memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk bulat, oval, kompleks, berbentuk silindris, dan masih banyak bentuk yang lainnya. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai struktur tubuh virus. Pada gambar berikut ada 2 struktur tubuh virus. Yang pertama yaitu virus influenza, yang mana dia berbentuk bulat, yang terdiri dari protein, RNA, sampul, dan kapsid. Kemudian pada bakteriofag itu memiliki kapsid, DNA, leher, selubung ekor, papan dasar, dan serabut ekor. Kemudian kita akan membahas mengenai replikasi virus. Yang pertama yaitu ada siklus litik, yang dimana virus akan menghancurkan hospes atau sel inang sehingga terbentuk partikel virus baru. Kemudian yang kedua, siklus lisogenik. ADN dan ARN virus menempel pada kromosom sel inang atau membentuk profag dan mengadakan replikasi. Bedanya dengan siklus litik, pada siklus lisogenik, sel inang tidak dapat pecah atau mati, sehingga setiap sel inang membelah di dalamnya juga terdapat virus-virus yang berkembang biak. Oke, kita memasuki pembahasan yang terakhir yaitu mengenai peran virus. Ada 3 yaitu yang pertama, virus yang merugikan tubuh manusia yang bernama orthomyxovirus. Dia menyebabkan penyakit influenza, gejalanya seperti panas tubuh tinggi, sesak nafas, keluar lendir pada rongga hidung, nafsu makan berkurang, pusing kepala, batuk, dan demam. Kemudian yang kedua yaitu virus yang merugikan tubuh hewan yang bernama paramyxovirus. Virus ini dapat menyebabkan penyakit NCD yang menyerang sistem syaraf pada unggas, misalnya pada ayam. Penyakit ini sering disebut sebagai penyakit tetelo. Gejalanya yaitu mencret dan batuk-batuk. Kemudian yang ketiga yaitu virus yang merugikan tanaman. Virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus. Virus ini menyebabkan penyakit mozaik pada daun tembakau. Gejalanya adalah timbulnya bercak-bercak berwarna kuning pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan daun tembakau. Cukup sekian pembahasan mengenai virus. Terima kasih atas perhatiannya.